Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita, sifat yang ketiga ya. Sifat yang ketiga dari yang memiliki lawan. Sifat yang kita akan bahas hari ini adalah mengenai sifat isti'la dan istifal. Nah, sifat ini merupakan sifat dari huruf-huruf bahasa Arab dilihat dari sisi mengalirnya suara, ittijahus shaut, bukan mengalir, arahnya suara ya, arahnya suara, afwan. Ittijah itu arah, dilihat dari sisi arah suara. Kalau kemarin kan sifat al-hamz sama al-jahr itu sifat yang dilihat dari mengalirnya udara. Kalau misalnya sifat asyiddah, rokhawah, sama lainnya itu sifat yang dilihat dari mengalirnya suara, itu baru. Nah, kalau ini isti'la dan istifal dilihat dari arahnya suara. Jadi arahnya nih kemana gitu ya. Nah, dia terbagi dua yaitu musta'liyah dan mustafilah. Maksudnya musta'liyah yaitu sifatnya isti'la. Kalau mustafilah sifatnya istifal. Jadi sifat musta'liyah ini apa sih? Maksudnya irtifa, jadi terangkat. Apa yang terangkat? Pangkal lidahnya. Suaranya terangkat ya. Yatasa'adu sautu inda nutqi biha ila hanakil a'la. Jadi suaranya itu terangkat ketika mengucapkannya kemana? Suaranya terangkat kemana? Ke langit-langit atas ya. Kayak hurufnya ada 7, khu, khussa, dhaghtin, qiz, kha misalnya. So, dod, gha, gha, to, o. Jadi suaranya terangkat ke langit-langit. Beda dengan mustafilah, cuma ditambahin kata la. La ini artinya jangan, tidak ya. Berarti tidak. Suaranya tidak terangkat ketika mengucapkannya suaranya tidak terangkat. La yatasa'adu sautu 'inda nutqi biha ilal hanakil a'la. Jadi suaranya itu enggak terangkat ke langit-langit ya. Hurufnya bakil huruf. Sisa huruf hijaiyah. Sisa dari apa? Sisa dari huruf-huruf selain khussa, dhaghtin, qiz. Baik. Kita bisa dilihat bagaimana suara itu mengalir antara perbedaan huruf isti'la dengan huruf istifal. Huruf qaf nih, suaranya mengalir ke langit-langit. Qa, qa, qa. Berbeda halnya dengan kaf, ka, ka, suaranya melandai ke bawah. Inna tasa'adu sautu biharfin musta'lin. Jadi suara itu terangkat ke atas. Qa ya. Sedangkan kalau misalnya huruf istifal suaranya melandai, menurun. Ka, menurun ke dasar ya. Ka, nah begitu contohnya. Ya, kita masuk ke pembahasan pengertiannya. Jadi isti'la ini secara bahasa at-ta'zim. At-ta'zim ini bisa dimaknai sebagai pengagungan atau mengangkat atau meninggi gitu. Ta'zim gitu ya. Nah, kalau misalnya secara istilah yaitu simanun ya dari al-harfa fayamtali'ul famu bisadahu. Wa dzalika litudayyiqul litud lit- sebentar. Litadayyuqil halqi. Wa dzalika litadayyuqil halqi wa tasa'udi sautil harfi ila qubbatil hanak. Jadi maksudnya simanun itu artinya suara yang menebal gitu, menebal. Simanun, suara yang menebal yang masuk pada huruf ya, suara yang menebal yang masuk pada huruf sehingga memenuhi rongga mulut ya. Fayam talil fam. Jadi memenuhi mulut gitu, memenuhi rongga mulut bisodahu dengan suara gema, ada pantulan suara gitu, bergema. Oh, jadi ada gema di langit-langit sehingga dan apalagi huruf isti'ala ini dengan menyempitkan tenggorokan nih. Tenggorokannya sempit kan? Menyempitkan tenggorokan. Lalu suaranya ini terangkat ke atap langit-langit. Maksudnya itu iya, langit atas ya. Langit-langit atas maksudnya kubatul hang kayak langit atas. Nah, suaranya mengalir seperti ini. Bisa dilihat ya, jelas kan? Nah, begini. Oh,
Jadi suaranya tuh nggak langsung ngalir ke bawah gini, tapi naik dulu ke atas, memantul, bergema, baru keluar. Nah, begitulah sifatnya isti'la, wa huwa mustahaqqul isti'la. Thayyib. Sedangkan kalau misalnya huruf tarkik itu eh, secara ininya nuhul, ya. Apa itu nuhul? Kalian tahu nuhul nggak? Nuhul ada. Jadi nuhul ini adalah lawan dari kata simanun tadi. Simanun kan menggemukkan, menguruskan. Jadi suaranya tuh lebih eh, kurus, maksudnya tipis gitu. Suara yang tipis memenuhi mulut, jadi dia bergema ke bawah. Suaranya menurun. Misalnya ka, jadi bukan ko, beda dengan kof kan. Ko bukan ka, nggak ka, tapi ko, ko, ko bergema di atas. Kalau kaf, ka melandai suaranya. Ka memenuhi bagian mulut yang di bawah, bergemanya di bawah. Ka, bukan ko, ko, bukan. Terus tidak menyempitnya tenggorokan ya. Tenggorokan lebih lega, ya kan? Tenggorokannya nggak sempit. Nggak kayak kof tadi sempit banget tuh. Sempit ya. Tenggorokan menyempit. Kalau kaf suaranya huruf istifal nggak menyempit. Terus suaranya juga enggak terangkat ke atas. Tidak terangkat ke atas kayak kof tadi. Nah, ini terangkat kan suaranya. Nah, terangkat ke atas, tapi kalau misalnya huruf istifal suaranya nggak terangkat ke atas. Nah, ini mustahaknya istifal. Nah, terus jadi gimana? Jadi huruf isti'ala tuh ada berapa? Ada 7 yang mana kita ucapkan dengan lidah yang terangkat. Apa yang terangkat? Pangkal lidahnya. Jadi mengarahkan tekanan huruf ke langit-langit mulut bagian atas karena terangkatnya bagian lidah terdalam yaitu pangkal lidah ketika mengucapkan huruf. Jadi harus ditinggikan. Suaranya harus ditinggikan. Lah, kenapa? Kenapa lidahnya terangkat? Karena apa? Karena lidah kita itu dalam keadaan tegang, nggak rileks. Akhirnya terjadilah suara huruf-huruf yang tinggi. Tinggi artinya ya itu isti'ala. Nah, 7 huruf ini biasa dikenal juga dengan tafkhim. Nah, nanti ada pembahasan sendiri tafkhim itu seperti apa, urutan tafkhim itu seperti apa. Nanti akan dibahas insya Allah. Jadi ketika melafazkan salah satu dari 7 huruf ini, maka pangkal lidah harus diangkat ke langit-langit mulut bagian atas ya. Jadi bagian daerah langit-langit lunaknya harus diangkat. Jadi mulut harus dipenuhi dengan gema ketika huruf itu dilafazkan. Kayak ko, ko harus penuh suara bergema ke atas. Ko. Nah, terus kita tuh nggak perlu berlebihan ya. Nggak perlu berlebihan ketika mengalirkan suara dalam mulut. Jadi banyak ya sebagian orang ada yang mengucapkan huruf tafkhim ini berlebihan. Jadi suaranya tuh mengalir di mulut gitu penuh. Kayak ko, 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 misalnya ro, Anda sering denger ro ya. Ko, ko itu berlebihan. Itu salah ya. Itu bukan tafkhim yang diminta. Bukan tafkhim yang diminta, tapi harusnya tetap keluar suaranya. Ko bukan ko itu salah. Bukan seperti itu yang diminta. Jadi seharusnya gimana caranya? Nah, karena ini suaranya itu terangkat ya, suaranya terangkat, maka suara yang mengalir dari aljaf itu tidak langsung keluar, tapi ke langit-langit dulu, tapi bukan mengalir dalam mulut, bukan ko enggak, tapi dari aljaf naik dulu ke atas ke langit-langit, baru dikeluarkan, dilemparkan dari langit-langit keluar. Ko, ko gitu, bukan ko enggak keluar, salah. Jadi suaranya itu harus naik dulu. Tapi bukan berarti mengalir di dalam mulut gitu aja. Begitu ya, paham? Jadi huruf-huruf isti'la ini atau bisa juga disebut huruf-huruf tafkhim ini ada 7. Dengan cara kita mengangkat pangkal lidah kita lalu memberikan taqa'ur biwasatihi yaitu
apa namanya, taqa'ur itu semacam ini, cekungan nih kayak gini, tapi itu di fathah ya. Terjadi taqa'ur di tengah lidah kayak qaf tadi bisa dilihat nggak mana ya? Sebentar, kalian bisa lihat ketika qaf nih ada cekungan sedikit ya. Heeh. Nah, lalu habis itu mengarahkan suaranya ke langit-langit, ya kan? Mengarahkan suaranya ke langit-langit sampai memenuhi mulut, udara semua mengalir di langit-langit, mulut tuh penuh gitu ya. Tapi bukan berlebihan yang seperti Anda contohkan sebelumnya, itu salah. Baik, nah ini contoh-contoh. Tapi, oh iya, tapi jangan pula, oh iya gini, kan ada sebagian orang yang mengucapkan huruf tafkhim itu dimonyongin ya, dimonyongin. Katanya biar tebal gitu. Tapi seharusnya nggak dimonyongin ya, nggak dimonyongin. Kenapa kita ngucapin huruf isti'ala atau tafkhim ini nggak monyong? Ya karena dalam bahasa Arab itu monyong itu selalu bermakna dhammah. Makanya kalau misalnya kayak kota Bogor nih, Bogor. Orang Arab nyebutnya bukan Bogor, tapi Bugur. Karena lihat orang Indonesia mulutnya monyong. Oh, Bugur. Ya. Atau misalnya namanya Joko. Enggak, nyebutnya akan Joko, Juku. Atau misalnya namanya siapa lagi? Macam-macam ya. Jadi orang Arab nggak bisa nyebut, nggak ada O di sana. Adapun huruf tafkhim itu pun fathah, bukan dhammah. Jadi nggak monyong. Kalau monyong-monyong itu menurut mereka, oh itu dhammah, berarti misalnya harusnya qad, qu. Nah, itu. Jadi monyong itu untuk dhammah gitu bagi orang Arab. Tapi ada memang sebagian ulama yang mengatakan bahwa huruf-huruf isti'alah itu boleh menggerakkan bibir, tapi bukan monyong gitu. Monyongnya tuh nggak berlebihan, nggak seperti dhammah. Jadi gerak sedikit karena menurut beliau kalau misalnya terlalu tersenyum suaranya akan terlalu tipis gitu, agak gerak sedikit bibirnya. Memang agak gerak sedikit ya, apalagi yang bibirnya tipis biasanya agak-agak kedut-kedut dikit, tapi bukan monyong banget. Nah, itu salah, bukan kayak dhammah, itu salah. Nanti Ana berikan, ada salah satu syekh yang menerangkan tentang ini, yang mana bibirnya digerakkan sedikit. Nah, ada ya. Nah, jadi Eee ulama yang membolehkan ini, maksudnya menggerakkan sedikit, itu pun menggeraknya itu sedikit banget. Istilah dalam kitabnya itu muttu qalilan, jadi bergerak sedikit gitu, agak monyong sedikit, tapi nggak seperti dhammah. Akan tetapi, pendapat yang paling masyhur, yang paling terkenal, yang paling sering dipakai itu, yang paling sering Ana pelajari ya, guru-guru Ana yang sering ngajarin Ana ketika bertalaki, yang beliau sering menegur Ana ya, beliau-beliau ini sering banget menegur Ana, kalau udah kedengeran kayak suara ini monyong dia udah melarang sih, udah ngelarang banget kayak, "Bibirnya bibirnya nggak usah ikut-ikutan," enggak, Ana sering ditegur seperti itu. Jadi makanya Ana menerapkan kepada Antuna seperti itu. Tapi ada pun kayak kendala misalnya karena kondisi fisiknya yang mau nggak mau dia kalau misalnya nyebutinnya nggak agak gerak sedikit bibirnya ketipisan, ya itu beda kondisi. Tapi bukan kayak, apa namanya, bukan kayak, eee, apa namanya tuh, astagfirullahaladzim, bukan kayak dhammah. Kita masuk ke istifal ya, istifal itu la yatasa'ad tadi kan, maksudnya merendah, suaranya melandai kan. Coba kita lihat, nah ini, melandai suaranya ke bawah. Jadi nggak ada tekanan ke langit-langit ya, nggak ada tekanan, malah tertutup kan, tuk, langsung melandai. Melandai melandai langsung. Jadi nggak ada tekanan ke langit-langit bagian atas saat melafadzkan huruf tersebut. Jadi suaranya itu kayak lagi merayap di lidah. Jadi suaranya tuh merayap ke dasar lidah. Bukan ngambang kayak huruf Indonesia. A, A, apa kabar? Beda dengan apa kabar? Apa kabar? Beda kan? Apa? Kalau misalnya pakai istifal. Tapi kalau Indonesia nggak pakai istifal kan? Mengambang suaranya. Jadi suaranya tuh mengambang, nggak kayak istifal yang mana dia benar-benar suaranya tuh di bawah, di dasar gitu. Beda dengan Indonesia. Ada apa? Ada apa? Dengan
ada apa? Ya aneh kalau misalnya kita pakai istifal di logat kita. Mungkin ada beberapa suku yang bicaranya, fathahnya ya, mungkin fathahnya itu kayak istifal, mungkin agak Melayu-Melayu misalnya kan, nggak tahu juga. Tapi kebanyakan juga terlalu miring kayak, gitu, nggak juga. Jadi semakin ini teorinya kayak gini, jadi semakin lidah itu naik, semakin suaranya itu meninggi. Kayak ko, sa, menipis kan? Menipis, pakai sa jadi. Jadi kalau misalnya semakin meninggi lidahnya, semakin meninggi lagi suaranya, semakin tebal. Jadi suara istifal itu berada di mana? Di dasar lidah, beda dengan orang Indonesia tadi ya, udah Ana jelaskan. Lalu jadi gini, semua huruf istifal itu suaranya tipis, semuanya suaranya tipis. Lalu kenapa huruf ro kan ada kondisi tebal kan, ro, kenapa dia masuk ke huruf istifal? Kenapa nggak isti'la ro juga? Nah, karena huruf ro ini ada kondisi di mana dia dibaca tipis, terutama untuk riwayat selain Hafs ya, ada riwayat Warsh misalnya, ada dibaca ra, linara, kayak gitu. Bukan kalau kita kan linaro, nah dinara ada, tapi itu riwayat Warsh, beda lagi. Jadi, ini perhatikan, kepada Antuna semua untuk sifat istifal ya, ini banyak sekali yang terkecoh, bunyinya menjadi tebal, jadi fathahnya Indonesia, suaranya ngambang, ngambang, beda kan kalau misalnya pakai istifal, ngambang, ngambang, aneh. Nah, terutama buat kalian yang ngajar anak-anak ya, anak-anak TK, anak-anak TPA, itu perlu dibiasakan kalian ajarkan fathah-fathah yang tipis ya, pengucapan huruf-huruf tipis itu dengan sifat istifal. Jangan aba, abatasa, kola, kayak gitu. Misalnya udah kayak baca-baca Iqra. Nah, kalau ngajar Iqra coba diajarkan, dibiasakan anak itu kita ajarkan sifat-sifat huruf yang benar gitu. Jadi dia nggak terbawa sampai besar dan pahalanya pun akan mengalir sampai kita sampai kapanpun selagi anak itu sering mempraktekkan untuk ngaji, terus misalnya ngajarin ke orang lain, pahalanya double-double nggak? Iya, jadi kalian biasakan gitu mengajar anak-anak tuh jangan berpikir, "Ah, masih kecil nggak apa-apa." Tapi itu nanti udah besar akan kebiasaan. Amma yatasaalun anin naba'il, tebal-tebal semuanya kan. Nah, iya, karena nggak dibiasakan bagaimana ngucapin huruf istifal tadi, ya. Itu perlu banget diperhatikan ya. Baik. Kita akan membahas mengenai, eee, tarkik dan tafkhim ya, urutan tingkatan tarkik dan tafkhim, tapi insyaallah di video selanjutnya ya. Barakallahu fikum. Semoga difahami ya.